Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sonora, saya Muhammad Syafi'i dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Kami berada di Museum Dr. Yap Prawirahusodo, Yogyakarta. Nah, pada pagi hari ini kami bersama Koordinator Pengelola Museum Dr. Yap Prawirahusodo, yaitu Ibu Dwiana Sitoresmi. Selamat pagi, Ibu. Pagi. Gimana keadaannya, Ibu? Sehat, alhamdulillah. Masnya juga sehat. Alhamdulillah, Ibu, baik. Ya, semoga nanti perbincangan kita ini dilancarkan ya, Mas. Amin, Ibu. Amin. Semoga juga Ibu diberi kesehatan dan kekuatan. Amin. Nah, Ibu, berbicara tentang museum di Yogyakarta ini kan ada 40 lebih ya, Ibu. Ya. Salah satunya yaitu Museum Dr. Yap Prawirahusodo, Yogyakarta. Nah, Ibu, bisa diceritakan tentang sejarah berdirinya Museum Dr. Yap Prawirahusodo ini? Ya, jadi begini, Mas. Museum Dr. Yap Prawirahusodo yaitu sejarah berdirinya diawali dari gagasan dari Direktur Rumah Sakit yang waktu itu Dr. Sutartin pada tahun 1997. Kemudian diaktualisasikan, diresmikan, yaitu pada saat ulang tahun Rumah Sakit Dr. Yap, Rumah Sakit Mata Dr. Yap, karena setiap tahun Rumah Sakit Mata Dr. Yap itu selalu memperingati berdirinya Rumah Sakit Mata, yaitu pada tanggal 29 Mei 1923 itu dulu diresmikan. Nah, pada waktu itu pada ulang tahun yang ke-75 tahun itu, tapi tidak tanggal 29, tanggal 30 Mei kemudian diresmikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-10. Nah, itu kita mempunyai 3 ruangan, Mas, yaitu ruang pertama yaitu ruang alat kedokteran mata, yang kedua yaitu ruang rumah tangga, dan yang ketiga ruang keluarga. Mungkin itu secara singkat dari berdirinya. Diawali gagasan, kemudian diresmikan, dan itu. Nah, Dokter Yap itu kan pasti seorang tuh pengen tahu siapa sih Dokter Yap itu, Bu, dan apa peran pentingnya dalam dunia medis, terutama pada medis bagian mata itu. Iya, Dr. Yap Hong Chun itu adalah pendiri dari Rumah Sakit Mata Dr. Yap. Dia sebelum mendirikan rumah sakit ini, dia menimba ilmu di negeri Belanda, yaitu selama 9 tahun sampai dengan dia mendapat gelar doktor, ya. Sangat lama sekali itu, Bu. Lama sekali mendapat gelar doktor, dan dia mengambil spesialisasi penyakit glukoma. Khusus itu, Bu? Iya, glukoma. Kemudian setelah itu dia pulang, setelah lulus dari belajar di Belanda, dia pulang ke Indonesia, tidak langsung mendirikan rumah sakit, ya, tapi dia melalui oleh pemerintah Belanda, karena waktu itu kita kan dalam penjajahan Belanda. Dia ditempatkan di CBZ, itu namanya. CBZ itu kepanjangan dari Central Borgelin Ziekenhuis. Jadi pada tahun 1919 sampai 1926 itu. Kemudian dia dipindahkan selama 1 tahun bekerja di sana di CBZ itu, yang nantinya CBZ itu akan menjadi Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo yang sekarang ini. Dan dia oleh pemerintah Belanda dipindahkan ke Rumah Sakit Wilhelmina di Bandung, bahkan menjadi direktur. Nah, kemudian dia pulang ke Jogja, tidak langsung mendirikan, tapi mendirikan klinik dulu yang di Gondolayu. Ya, kemudian 1923 bisa mendirikan rumah sakit ini, yang diresmikan waktu itu tanggal 29 Mei 1923. Nah, itu jadi siapa Dr. Yap?
Karena di sini itu ada dua Yap, ada dua dokter Yap. Yang satu dokter Yap Hong Chun, itu dokter tua, orang menyebut dokter yang tua itu ayahnya, sedang anaknya dokter Yap Ki Tiong, dokter muda. Jadi yang mendirikan ini ayahnya. Dulu itu milik keluarga, kalau sekarang milik yayasan swasta. Jadi sudah paham siapa dokter Yap itu. Jadi dokter Yap itu adalah dokter yang mendirikan rumah sakit mata dokter Yap sekarang. Nah, sahabat Sonora, tentunya kan dokter Yap Prawiro Hussedo ini memiliki kisah yang sangat inspiratif ya, dalam khususnya bidang medis pada mata. Boleh dikisahkan Ibu, kisah inspiratif apa yang sangat menginspirasi orang itu dan tidak ada yang tahu bahwasanya dokter Yap itu memiliki kisah inspiratif. Ya. Jadi sebenarnya dokter Yap itu bisa dikatakan dokter yang humanis. Kenapa dikatakan humanis? Karena belum banyak orang yang mengetahui kehumanisannya dokter Yap Hong Chun. Yaitu pertama, karena dia itu humanis itu karena dia itu Mas memiliki darah seni, sebetulnya bukan darah seni ya, dia tertarik di bidang seni karena dia merupakan patron seni. Jadi dia banyak kolega-kolega seniman yang ada di Jogja, sehingga dia dalam koleksinya ini banyak menyimpan koleksi lukisan, ada kurang lebih 40. Jadi dia, orang kan belum tahu, dia tidak hanya sekedar dokter, tapi dia pecinta seni, khususnya pecinta lukisan. Dia sangat ahli pada bidang seni lukisan itu. Ada buktinya. Kemudian dia juga seorang intelektual. Dikatakan intelektual, dia meninggalkan beberapa buku pribadi, yaitu kurang lebih 1.400-an yang kita miliki sekarang. Itu karena sebenarnya lebih dari itu, karena banyak yang rusak, Mas. Nah, dia juga dikatakan tidak hanya menguasai 1-2 bahasa, dia menguasai beberapa bahasa, yaitu bahasa Inggris, Belanda, Jerman, Perancis, Cina, Jepang, Portugis, Indonesia, bahkan Jawa. Nah, itu orang nggak tahu ya kalau dia adalah seorang yang menguasai lebih dari beberapa bahasa. Dikatakan juga dia adalah juga menciptakan, dari dia mendirikan rumah sakit ini, dia tidak melupakan tentang, karena dia kan tertarik di bidang pertamanan. Jadi dia memilih sendiri pohon-pohon tanaman yang harus ditanam. Jadi dia ini rumah sakit harus dikelilingi dengan hal-hal yang hijau. Tapi bukan sembarang tanaman. Iya. Bahkan tanaman itu, kalau yang tanaman bukan pohon, dia memilih sendiri harus ditanam buah-buahan, yang mana buah-buahan itu nanti hasilnya itu nanti akan diberikan oleh pasien yang rawat inap. Sampai dengan sekarang itu masih dilestarikan. Berjalan. Ya, dan perlu diketahui bahwa ada 4 pohon yang dulu pernah ditanam 1922 sampai dengan sekarang masih ada, nanti saya tunjukkan, yaitu pohon Tanjung dan pohon Pakel, mangga. Kemudian dia juga dikenal sangat humanis, dia mempunyai jiwa yang sosial, Mas. Dia mendirikan rumah sakit ini diperuntukkan sebenarnya untuk orang-orang miskin saat itu yang pada waktu penjajahan hidupnya sangat menderita. Kemudian kok kebetulan waktu penjajahan itu banyak orang-orang miskin yang menderita sakit mata, tapi tidak bisa berbuat apa-apa karena belum ada rumah sakit khusus mata dan juga tidak mempunyai biaya. Nah, dokter Yap itu melihat fenomena yang semacam itu, sehingga dia
tidak membeda-bedakan antara yang miskin dan yang kaya dengan menyiapkan alat-alat modern yang zaman dulu sudah modern, itu alat-alat yang dikirim dari Belanda, dari Jerman. Jadi dia sangat memperhatikan, tidak hanya itu, anak-anak dari pegawai rumah sakit itu diberikan biaya untuk pendidikan, dan Dokter Yap juga menyiapkan rumah semacam asrama untuk pegawai-pegawainya. Nah, itu yang belum tidak diketahui oleh masyarakat umum. Nah, setelah ini kan sudah tahu ya, sebenarnya Dokter Yap itu siapa dan bagaimana. Nah, itu. Nah, sahabat Sonora, begitu banyak kisah inspiratif pada Dokter Yap Pramawsudra. Salah satunya adalah memiliki sifat sosial pada masyarakat atau pada pegawainya sendiri. Nah, berikutnya Ibu Ana, tentang koleksi yang berada di Museum Yap itu ada apa saja? Mungkin beberapa saja. Iya. Jadi kalau di museum pada umumnya itu ada 10 jenis koleksi yang dimiliki. Yang 10 jenis itu ada di Museum Sono Budoyo. Sedang kita di Museum Dokter Yap itu hanya memiliki 5 jenis koleksi, yaitu jenis koleksi teknologi, yaitu ada di alat-alat kedokteran khusus mata. Kemudian kita juga mempunyai jenis koleksi etnografi, yaitu koleksi alat-alat rumah tangga dan keluarga. Kenapa ada 2 koleksi itu? Karena dulu keluarga Dokter Yap Kityong, anaknya itu menempati berdiam di kawasan rumah sakit sini. Jadi rumahnya sekarang untuk ruang VIP, VVIP, yaitu ruang Amarta. Nah, kemudian kita juga mempunyai koleksi keramik, Kemudian kita juga mempunyai koleksi filologi yang saya katakan, jadi ada kurang lebih 1.400-an buku yang dimiliki, yaitu tidak hanya buku mengenai alat kedokteran, tapi ada buku mengenai agama, ilmu pengetahuan, ada budaya, dan sebagainya. Kemudian kita juga memiliki koleksi seni rupa yang diwujudkan dalam bentuk lukisan-lukisan dan patung-patung kecil kita. Jadi kita mempunyai 5 jenis koleksi itu. Nah, makanya silahkan kalau tertarik, dan sangat menarik sebenarnya. Kalau dipegang boleh? Kalau dipegang untuk koleksi yang itu kita ada tulisan dilarang pegang. Itu. Kalau di foto malah boleh, di video dan sebagainya. Nah, ini kan pasti kan Dokter Yap Pramawsudra itu sangat berkontribusi ya Bu dalam edukasi medis mata. Nah, itu apa alasannya Dokter Yap itu memilih mata untuk bidang medisnya? Nah, mungkin itu terinspirasi waktu dia melihat zaman penjajahan, zaman orang susah, yaitu justru banyak rakyat miskin yang menderita yang namanya penyakit trachom. Trachom itu yang kedip-kedip, tapi sekarang sudah nggak ada penyakit itu. Dan kebanyakan sakit trachom dan kekurangan vitamin A. Ya, kita maklum ya, namanya zaman susah, kalau kekurangan vitamin itu sudah bisa dimaklumi, kekurangan vitamin. Kemudian dia justru melihat fenomena itu, punya gagasan. Kebetulan dia juga seorang yang pandai ya, kemudian seorang yang pandai juga orang yang mampu untuk belajar ilmu sampai di luar negeri. Secara ekonomi jadi mampu. Dulu ini kan rumah sakit sebesar ini kan milik keluarga. Ya. Luasnya itu berapa hektar Bu? Luasnya ada 20, kurang lebih 23. Luas banget. Ya. Kalau yang kita punya 3 ruangan museum ini luasnya kurang lebih 300-an
25 meter persegi. Gitu. Nah, pertanyaan berikutnya Ibu, pastikan ada visi dan misinya untuk jangka panjang museum ini. Nah, ini seperti apa? Ya, visi misinya yang jelas kita pengennya Museum Dr. Yap ini yaitu menjadi museum satu-satunya museum kesehatan di bidang kesehatan yang ada di Jogja. Dan selanjutnya juga kita menginginkan bahwa Museum Dr. Yap Prawirosodo menjadi objek kunjungan bagi pengunjung. Juga di samping itu juga kita pengennya Museum Dr. Yap itu menjadi rujukan untuk para siswa maupun mahasiswa belajar melalui koleksi yang kita pajang itu. Jadi menjadi rujukan untuk kalau pengen mengetahui alat-alat medis itu kita, karena di Jogja kan belum ada museum kesehatan itu visi misi kita ke depannya. Jadi banyak yang kunjung kita harapkan juga menjadi tempat pembelajaran. Ini kan pasti ada keinginan untuk banyak pengunjung juga ya Ibu. Nah terus kan ini ada juga pasti kan ada seorang yang ingin berkunjung. Nah itu apakah ada tur pemandunya setiap kali kan melihat barang-barang museum itu kan pasti harus ada tur pemandunya. Nah itu ada Mas, meskipun kita itu sebenarnya itu situasi kondisi seperti ini juga dimiliki oleh museum swasta lainnya. Perlu diketahui bahwa di Museum Dr. Yap Prawirosodo itu hanya 2 orang loh Mas, saya dan Mbak Citra. Jadi Hangabei. Jadi saya juga jadi pemandu, Mbak Citra juga, tapi pemandu yang rutin itu Mbak Citra itu. Jadi ada Mas, bila ada kunjungan, dan kebanyakan itu dulu awal itu pengunjung itu dari keluarga pasien yang ngantarkan, karena pasien itu kebanyakan dari luar Jogja sehingga banyak diantar. Kalau yang dari Jogja biasanya paling yang ngantar 1, tapi itu biasanya 1 mobil 5-6 orang. Nah itu daripada nganggur, kemudian satpam untuk mempersilahkan berkunjung ke museum. Dan kita pandu Mas, kita pandu, dan ya itu nanti kita pandu. Kalau kita menawarkan mau dipandu enggak, kalau biasanya kan ada orang yang ribet gitu didampingi orang, enggak. Tapi kalau kita pengen tahu sejarahnya, kita pandu Mas. Dan kita memandu tidak hanya menceritakan mengenai koleksi, tapi sejarah berdirinya juga, kemudian bangunannya juga, karena perlu diketahui di Rumah Sakit Mata Dr. Yap juga yang bangunan yang ada di museum itu adalah bangunan cagar budaya yang dulu sudah ditetapkan melalui peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2007. Jadi ini sudah dinyatakan sebagai kawasan cagar budaya yang ada undang-undangnya. Jadi tidak boleh sembarangan untuk membongkar. Nah, sahabat Sonora, ya itulah beberapa yang pertama dari sejarah, kisah inspiratif, visi dan misi, dan ini pertanyaan terakhir Ibu, closing statementnya. Apa harapan Ibu sendiri tentang masa depan Museum Dr. Yap ini? Ya, kita pengennya museum ini berkembang, maju, menjadi tujuan. Ini juga oleh pariwisata sudah dimasukkan, museum yang ada di Jogja sudah dimasukkan sebagai objek wisata. Nah, itu harapan kami supaya museum ini dapat berkembang melalui yang sedang kita garap sekarang, yang sedang kita upayakan pengembangan ruang
Jadi intern dulu, harapan kami intern, kita akan menyiapkan ruang baca semacam perpustakaan. Insya Allah nanti akhir tahun bisa difungsikan. Kemudian karena ini sifatnya museum swasta, itu kondisinya banyak dimiliki oleh museum-museum swasta lainnya. Itu kita nanti akan mengembangkan ruang per ruang. Yang sudah ada ini kan ruang pamer ya. Kemudian kita ingin mengembangkan ruang storage. Ruang storage itu yaitu ruang untuk menyimpan koleksi yang belum kita pajang. Jadi koleksi itu berapa tahun sekali, 2-3 tahun sekali akan berputar, Mas. Kemudian lainnya kita simpan di storage. Kemudian kita juga ingin mengembangkan pengadaan ruang untuk konservasi, untuk merawat koleksi-koleksi yang ada, dari kotoran debu, kalau ada yang rusak dan sebagainya. Kemudian kita juga ingin mengembangkan ruang ruang laborat. Kemudian dulu pernah ada masukan dari kebetulan Kartika Afandi yang berkunjung ke museum supaya ini diadakan pengadaan ruang khusus lukisan, karena ternyata kita mempunyai banyak lukisan, yaitu kurang lebih 40, itu lukisan minyak maupun sketsa-sketsa. Jadi kedepannya kita ingin mengembangkan museum ini secara intern dulu, yaitu pengembangan ruang-ruang. Yang sedang kita garap sekarang yaitu pengadaan ruang baca. Ya, perpustakaan mini lah, karena kita punya banyak buku, bukan koleksi, banyak buku mengenai museum yang hanya kita simpan, padahal beberapa pengunjung itu menginginkan tidak hanya sejarah dari rumah sakit, tapi menginginkan pengetahuan lainnya yang berhubungan dengan museum. Nah, gitu. Nah, sahabat Sonora, itulah harapannya dari Ibu Ana supaya museum ini terus berkembang dan masyarakat di luar sana juga tetap harus tahu, karena museum itu juga sangat penting ya Bu. Iya, untuk juga ilmu kita. Sudah kita lakukan dan yang ada. Jadi kita mengajak masyarakat umum untuk dapat memanfaatkan museum ini melalui ruangan yang kita sediakan, yang sudah pernah kita mengajak komunitas, komunitas angklung, komunitas suling, kemudian komunitas gombal proyek, yaitu komunitas yang membuat sisa-sisa pakaian menjadi misal tas, dan ini nanti kedepannya kita akan mengundang komunitas dongeng, orang mendongeng, dan nanti siswa-siswa akan kita datangkan. Jadi bisa di samping pengembangan ruang, kita juga mengajak masyarakat untuk dapat memanfaatkan museum, dalam hal ini ruangan yang bisa dipakai untuk berkegiatan itu, Mas. Nah, sahabat Sonora, demikian perbincangan kami bersama Koordinator Pengelola Museum Dr. Yap Prawirahusodo, Ibu Diana Sitoresmi. Terima kasih banyak ya Ibu. Sama-sama Mas, sukses selalu buat Mas Syafi'i. Ya. Dan kedepannya nanti bisa meraih cita-cita yang tinggi. Itu aja. Terima kasih banyak sahabat Sonora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini dulunya merupakan sholat diberikan ke Dr. Epung karena tujuannya beliau sendiri ini mulia. Untuk kalau Dr. Epung tentang masalah tadi pembiayaan, dan di bawahnya ini adalah mesin ketik.
pertama bapak. Jadi yang pertama itu yang sebelah kiri. Ini juga ada koleksi alat musik ya teman-teman. Ini ada dulu miliknya dokter Yakityo. Ada biola dan juga radio serta gramafon untuk pilihan hitam.